Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita mengulik-ngulik dongengan para habaib itu semakin asyik kaum muslimin. Kita bisa menelanjangi kedustaan mereka yang sangat luar binasa. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, kok bisa ya para muhibbin itu kayak orang yang terkena gendam kaum muslimin, kayak terkena hipnotis. Jadi mereka ini manut saja kalau sudah urusan sama habaib. Ya, suruh cium air kencing saja manut kaum muslimin. La ilaha illallah. Ya. Kan kemarin kami membuat postingan, ya. Ini postingan yang ini kaum muslimin, ya. Mohon info dari teman-teman di Gresik atau mantan muhibbin, apa benar kencingnya orang ini baunya wangi? Kalau berdasarkan analisa kami, maka kami tidak percaya info tersebut. Ya jelas nggak percayalah kaum muslimin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang banyak diriwayatkan bau keringatnya yang harum. Ya, ini Habib kencingnya yang harum. Subhanallah. Tapi ada juga yang memberikan komentar kocak kaum muslimin. Ya, kita baca komentarnya. Katanya, kalian melihat dengan mata zahir, sedangkan kami melihat dengan batin, ya, dengan batin kami. Tobatlah kalian yang menghinakan orang ini, ya. Inilah kalau orang yang sudah terdoktrin sesatnya para habaib kaum muslimin, ya. Apapun yang asalnya dari Habib dianggap benar. Kalaupun sebenarnya nggak benar, ya mereka akan memaksakan diri bagaimana supaya hatinya ini membenarkan meskipun bertentangan, ya. Jadi maksudnya melihat dengan batin itu yang gimana sih, ya? Jangan-jangan mencium wanginya bau kencing ODGJ itu pakai penciuman batin juga. Ya, meskipun sebenarnya baunya secara zahir busuk, ya. Tapi kalau di batin baunya jadi wangi. Kocak ya. Memang kalau sudah kemakan doktrin para habaib itu, orang itu bisa jadi blank kaum muslimin, ya. Isi kepalanya sudah Habib semua pokoknya lah. Pokoknya kalau ada apa-apa yang asalnya dari Habib, ya, pokoknya masuk sudah. Ya, kalau ada yang menjelaskan, menasehati, menyadarkan, ya, berusaha menyadarkan, malah dianggap orang-orang yang menghinakan, diancam pula kaum muslimin. Angel. Ya, angel. Tapi nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa. Kita kan cuma berusaha membongkar kedustaan para habaib supaya para muhibbin ini sadar. Ya, kalau kemudian mereka ini tetap nggak sadar, ya nggak ada urusan sama kita. Kita cuma berusaha. Kita mengajak mereka ini untuk menggunakan akal sehat dan kewarasan. Kalau mereka nggak mau, ya sudah, ya. Dan kali ini kita akan simak lagi dongengan yang penuh dengan kedustaan kaum muslimin, ya. Penuh dengan kedustaan dan tetap dari para habaib kaum muslimin, ya. Kita simak dulu video. Cara mendapatkan barokah di kota Tarim. Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Nah kaum muslimin, ini tutorial, ya, tutorial bagaimana mencari barokah ke kota Tarim supaya pas keluar dari kota Tarim nanti keluarnya langsung jadi wali. Luar biasa. Dan dalilnya apa kaum muslimin? Dari mana? Dari Habib lagi. Jadi di sini doktrin sudah dimulai. Kita lanjutkan dulu kaum muslimin. Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Apa? Yang pertama, yaitu dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudon. Sampai dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun hatta kilab, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh, pernah mendapatkan pandangan daripada orang soleh. Nah kaum muslimin, katanya kalau masuk ke kota Tarim
kemudian bisa menjaga dua hal yang disebutkan tadi, maka akan dijamin keluar dari kota Tarim menjadi seorang wali. Wali apa kira-kira kaum muslimin? Ya walinya para habaib lah. Yang menjamin kan habaib, bukan Allah. Jadi kalau keluar kota Tarim, bukan jadi waliullah, tapi waliul habaib. Ya, jadi walinya habaib yang bisa nggak tidur malam maupun siang selama 33 tahun. Bisa sholat 1 rakaat khatam Al-Quran. Kemudian bisa sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kemudian sehari semalam bisa khatam Al-Quran 360.000 kali. Kemudian bisa mengislamkan orang-orang kafir yang sudah mati. Bisa jalan-jalan ke surga. Bisa memadamkan api neraka. Ya, dan tentu dengan segudang kesaktian para habaib lah ya, para wali dari kalangan habaib yang banyak didongengkan itu ya. Tapi bohong itu kaum muslimin ya. Itu bohong. Bohong, jelas bohong. Ya, itu kota Tarim ngalah-ngalahi kota Mekah kaum muslimin ya. Ngalah-ngalahi kota Mekah dan Madinah, dua tanah suci, negeri yang didoakan oleh para nabi. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Negeri yang tidak akan bisa dimasuki fitnah terbesar di muka bumi, fitnah Dajjal. Ya, negeri yang di setiap batasnya nanti dijaga oleh malaikat. Ya, tapi nggak ada nabi berkata begitu kaum muslimin. Jadi mereka ini kayak mau membuat saingan tanah Mekah, mau membuat saingan tanah suci. Ya, binatang di sana disuruh menghormati karena pernah dipandang sama para wali. Walinya itu wali siapa? Ya, itu Pak Umar bin Hafiz atau Pak Ali Jufri. Ya. Kalau di Mekah itu kan jelas tidak boleh berburu, dalilnya jelas. Lah kalau Tarim, ya kalau Tarim, ya, aduh, ayolah para muhibbin, coba dipikir benar-benar. Jangan jadi orang yang mudah tertipu sama komplotan penipu yang berpakaian takwa, ya. Pakai akal sehat dan kewarasannya. Kita lanjutkan kaum muslimin. Oleh karena itu, jika Anda ingin masuk ke kota Tarim, jaga dua hal. Jaga hati, jaga lisan. Maka ketika Anda akan mendapatkan jaminan daripada Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar yang ada di Guere. Beliau menjamin orang yang masuk kota Tarim dengan dua hal ini tidak keluar, melainkan mendapat daripada menjadi wali. Ketika ditanya beliau, kenapa Habib kok antum bisa sampai jamin dengan dua hal ini? Qal na'am bikathrati ma nazal, dari banyaknya rahmat Allah yang turun di kota Tarim. Asalkan nggak banyak omong, bisa jaga hati, masuk ke kota Tarim, insya Allah keluar langsung jadi orang soleh. Masya Allah. Makanya kota yang penuh barokah sangat diincar daripada orang-orang soleh, karena banyak sekali keberkahan yang ada di kota Tarim. Kaum muslimin, kami tertarik di perkataan terakhir dari Habib ini kaum muslimin ya. Kota Tarim katanya kota yang penuh keberkahan, jadi incaran orang-orang soleh. Kalau memang seperti itu ya sudah kaum muslimin ya. Para habaib lebih baik hidup di sana saja. Ya, lebih baik hidup di sana, penuh keberkahan. Sudah itu katanya jadi kota incaran orang-orang soleh. Kalian kan orang-orang soleh, keturunan Nabi katanya. Ya, lah kalau jadi incaran, ya tinggal di sana saja, nggak usah di sini. Ya, kalau kalian mau pindah ke sana kan mudah. Di sana masih banyak kakek-kakek kalian. Itu Pak Umar bin Hafiz masih ada, Pak Ali Jufri juga masih ada. Mereka wali lagi di sana kan? Ngapain kok masih betah tinggal di sini? Tinggal di negeri ini, ya. Padahal sudah diobrak-abrik sama Pak Imaduddin CS, ya. Kalau kami jadi kalian, ya mending tinggal di sana lah. Barokah pasti, jadi wali pasti, hidup di kota idaman orang soleh, ya. Gampang. Kalau nggak punya modal, tinggal lelang siwak, lelang sandal, lelang tong sampah di rumah kalian. Jadi fulus sudah. Bisa jadi puluhan juta itu. Mungkin bisa ratusan juta. Turah-turah kalau mau dipakai pindahan ya. Gimana nih ya? Kita dukung para habaib tinggal di tanah yang katanya penuh barokah dan jadi incaran itu ya. Setuju kaum muslimin? Setuju?
Jelas setuju. Dan para muhibin yang pengen hidupnya penuh barokah dan pengen jadi wali, ya tinggal ikutan para habaib pindah ke sana. Ya ikut. Berangkatnya gampang. Kalau miskin, nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya barang yang mau dilelang, itu Pak Lutfi bin Yahya katanya bisa terbang. Coba, karomahnya bisa terbang. Nggak usah repot-repot beli tiket. Nggak usah repot-repot urus di kantor imigrasi. Ya, tinggal cus sampai di Yaman. Hidup di kota yang penuh barokah. Kotanya para wali. Kota jadi incaran orang-orang soleh. Di sana jadi wali. Nanti kalau mau pulang ke Indonesia, lihat orang-orang di Indonesia, tinggal cus terbang. Udah jadi wali. Gampang. Ya. Mudah-mudahan para habaib dan para muhibin nonton video ini ya. Tapi ya yakinlah, yakin seyakin-yakinnya mereka tuh pasti nggak mau. Ya, karena apa? Cuma ngedabrus. Itu cuma ngedabrus kaum muslimin, cuma omong kosong. Ya, cuma omong kosong. Itu cuma triknya para habaib untuk nipu muhibinnya, untuk mendoktrin supaya para habaib ini hidupnya aman, nyaman, sejahtera, sentosa, subur, dan makmur, dan segala-galanya. Ya, itu tujuan mereka itu. Jadi para muhibin, silakan berpikir, silakan renungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.